berkaitan nanti dengan sifat toleransi berkaitan dengan mencegah dari perundungan di dunia maya. Kalau perundungan ini lah ya bahasa kerennya bullying. Nah, untuk materi Ibu akan dibantu oleh kita selaku guru BK kita, salah satu guru BK kita yaitu di Ibu BK BK SMP. Sudah kenal ya dengan kita ya? Jadi yang akan memberikan materi adalah beliau. Jadi nanti kalian bisa simak masing-masing ya, dengan telinga kalian masing-masing kita simak. Kemudian nanti setelah kita memberikan materi, nanti kita ada proyek pembuatan poster anti perundungan. Nanti sudah dibagi kelompoknya di minggu yang lalu. Nanti kita bekerja secara berkelompok. Oke, untuk selanjutnya Ibu silakan ke Mira. Silakan. Terima kasih Mas Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perundungan. Apa sih yang kalian ketahui tentang perundungan? Boleh titip? Ya, yang intimidasi atau penghinaan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi pengertian perundungan atau yang kalian kenal apa? Bullying. Ya, yang terkenal bullying. Tapi kalau biasa kita dengar juga perundungan adalah tindakan kekerasan, intimidasi atau penghinaan yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, dengan tujuan untuk merendahkan, menyakiti ataupun menguasai korban baik secara fisik, verbal maupun psikologis, ya. Jangan sampai kalian menjadi pelaku atau menjadi korban perundungan. Makanya Ibu memberikan materi ini, ya. Ini biasanya terjadi di mana? Perundungan. Banyak sering terjadi di sekolah, ya. Kalau ada dua ya, perundungan verbal dan perundungan non verbal. Yang verbal lewat kata-kata, yang non verbal biasanya menyakiti, memukul, berkelompok, menyakiti teman-temannya ya. Ada kalau di sekolah lain, mungkin di tempat lain ada yang satu orang dirundung oleh beberapa orang sehingga anak tersebut atau yang menjadi korban sampai masuk rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal ya. Itu kita juga baik kita sebagai siswa ya saling mengingatkan kalau teman-temannya ada yang mengalami perundungan, kalian baiknya seperti apa, nanti kita akan diskusikan di akhir materi. Selanjutnya adalah yang kita bahas, yang kita tekankan sekarang adalah perundungan di dunia maya. Zaman sekarang ya, zaman sekarang kalian temenannya siapa? HP kan? Temennya HP. Nah, sering terjadi perundungan di dunia maya, yaitu perundungan di dunia maya adalah perundungan di dunia maya atau cyberbullying adalah tindakan agresi atau kekerasan yang dilakukan melalui teknologi digital, ya, seperti internet dan perangkat elektronik dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi korban. Perundungan ini dapat terjadi di berbagai platform online seperti media sosial, aplikasi instan, forum atau situs web, ya. Sering menemukan ini nggak? Sering nggak? Apalagi di IG ya, kalian media sosial banyak ya, ada IG, ada Facebook, ada apa lagi? TikTok, apalagi WhatsApp, bisa kadang-kadang ya, itu biasanya berupa kata-kata kata-kata yang menyakiti, ya. Memang secara fisik tidak ada yang luka ya, tidak ada yang lecet atau tidak ada yang luka, cuman ini lebih bahaya, bisa menyebabkan siswa tersebut atau yang korban itu menjadi tidak percaya diri, bahkan sampai ada pikiran depresi ya, sampai dia kepikiran untuk mengakhiri hidupnya, itu banyak ya. Makanya di sekolah-sekolah digaungkan sekali untuk tidak ada bullying di sekolahnya. Itu banyak, semua sekolah itu sudah ada kayak persatuan anti kekerasan juga kan ini ya, udah anti
tidak boleh terjadi di sekolah manapun, baik tingkat SD maupun SMA. Bahkan sampai kuliah pun tidak diperbolehkan karena merugikan siapa? Merugikan korban. Ya. Selanjutnya, Bu. Bentuk-bentuk perundungan di dunia maya sering terjadi ya? Nah ini penghinaan atau pelecehan verbal. Sering. Penyebaran rumor atau fitnah. Sering. Pemerasan atau ancaman. Nah ini yang sering terjadi nih, ya. Pelecehan seksual online, pemalsuan identitas, mengisolasi atau mengecualikan, penghinaan atau pelecehan verbal seperti apa? Dikata-katain ya. Apalagi bahasa anak-anak sekarang ya, ibu nggak ngerti lagi bahasa-bahasa yang dulu menurut ibu itu awam atau tidak diperbolehkan diucapkan, sekarang sepertinya dinormalisasikan, ya kan? Itu mah sudah biasa Bu, bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga, itu nggak? Ada kan? Ada ya nggak sepantasnya diucapkan itu ada. Pastilah kalian sudah tahu. Terus menyebar rumor atau fitnah, ya nggak? Hoax, beritanya tidak disaring lagi, tidak dicek lagi kebenarannya, langsung diterima. Ngempet apa bahasa ngempet? Ya, akhirnya di dalam hati tidak dikeluarkan, ada masalah di rumah, akhirnya apa? Pingsan, terus emosi tidak terkendali, disusul temannya, bukannya lari dekat, lari menjauh, gitu kan ya? Itu terjadi. Nah, ibu sampaikan kali itu memang terjadi di tempat kita. Makanya kalau bisa kita jangan sampai jadi korban dan jadi pelaku, ya, karena sama-sama nggak enak, baik korban atau pelaku itu sama-sama nggak enak. Walaupun yang terdeteksi menderita itu si korban, sebenarnya pelaku juga sebenarnya itu pendapat sebagai korban juga, korban dari cyberbullying tadi, ya. Karena kalau kata-kata di dunia maya kan kita nggak tahu orangnya, ya. Kadang-kadang kan seenaknya aja ngomongin orang misalnya. Nah itu tadi siapa yang melakukan itu, kita semua bisa jadi pelaku, ya. Ibu guru, kalian sebagai murid itu kadang-kadang bisa terjadi juga, ya. Selanjutnya sudah selesai, sudah disampaikan masalah cyberbullying. Ada pertanyaan? Bullying. Bullying. Iya. Makanya jangan sampai kalian sudah seumuran seperti ini masih kata-katain nama orang tua. Kalau dulu SD mungkin ibu juga ngalamin, ya. Kalau udah sekolah insya Allah kalau nggak ada mereka kita nggak akan ada di dunia ini, ya. Jadi jangan sampai orang tua menjadi alat untuk kita dibully, ya. Jangan sampai ya. Ini udah mau kelas lulus nih, kamu sebentar lagi calon ibu dan calon ayah, ya. Setelah materi selesai nanti kita diskusikan lagi. Sekarang silakan kalian berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Sudah buat bulatan gitu? Aku sudah berkelompok. Dibuat dulu aja biar enak. Misalnya satu kelas ini satu kelompok buat bulatan, itu enak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesa Uliakim dan rekan-rekan saya Dinastiani, Rahma Anissa, Dwi Melinda, dan Ellen Destrianti. Kami dari kelas 11 DKP 2. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami buat berupa karya sebuah poster. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah pertama yang kami lakukan untuk membuat poster, yaitu menentukan tema dan tujuan. Di sini kami menggunakan tema Let's Stop Cyberbullying. Maksud dan tujuan dari poster ini ialah memberikan edukasi tentang apa itu cyberbullying dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tindakan perundungan di dunia maya. Seperti himbauan yang terdapat di poster ini, yaitu Let's Stop Cyberbullying, yang artinya ayo hentikan perundungan di dunia maya. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya adalah perilaku intimidasi, penghinaan, atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan singkat, atau platform online lainnya. Dampaknya bisa sangat merugikan, seperti menurunkan kepercayaan diri, menyebabkan stres, hingga gangguan mental. Oleh karena itu, mari bersama ciptakan lingkungan online yang aman dan menghargai orang lain dan melakukan tindakan tidak keras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan seperti pengertian singkat tentang cyberbullying dan juga dampak dari akibat cyberbullying seperti menurunkan rasa percaya diri, menyebabkan stres hingga mengganggu gangguan mental. Lalu membuat ajakan untuk menciptakan lingkungan online yang positif dan aman, serta mencari informasi dari artikel pembelajaran anti cyberbullying, data online, referensi, dan juga diskusi kelompok. Langkah yang ketiga adalah membuat konsep desain. Konsep visual kami menggunakan ilustrasi yang menggambarkan korban cyberbullying, sehingga memicu rasa empati, menampilkan simbol ponsel dan interaksi digital untuk menekankan bahwa masalah ini terjadi di dunia maya. Warna utama yang kami gunakan adalah latar belakang biru sebagai simbol kedamaian dan ketenangan, elemen merah dan oranye untuk menunjukkan urgensi. Selanjutnya, langkah keempat adalah memilih perangkat dan aplikasi desain. Aplikasi desain yang digunakan adalah Canva. Alasan kami menggunakan aplikasi ini karena mudah digunakan untuk menawarkan fitur desain yang lengkap untuk poster informatif. Selanjutnya adalah Teman-teman, saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat poster tersebut. Yang pertama adalah mendesain latar belakangnya. Lalu yang kedua, menambahkan judul utama, menambahkan konten utama, dan juga membuat ilustrasi ikon. Lalu mengatur tata letak serta menyempurnakan desain. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, kelompok berikutnya silakan. Oke, silakan kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 DKP 2 dengan saya Dinamika, dengan saya Kalisa Nendri Matilda, dan saya Ivalela Zulfa. Saya Salsa Lestari. Saya dapat Maulana Rafif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Lawan Cyberbullying. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Kalisa. Yang pertama adalah menentukan tema dan tujuan. Tema yang kita pakai adalah tema lawan cyberbullying, aksi kecil dampak besar. Tujuan dari poster kita adalah mengedukasi masyarakat tentang bahaya cyberbullying dan memberikan langkah-langkah sederhana untuk melawan cyberbullying. Tidak ikut hindari menyebar atau
mengomentari konten yang mengandung unsur bullying. Selanjutnya dilanjutkan oleh Iqbal. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Definisi yaitu mengumpulkan informasi seperti definisi cyberbullying yang tersirat melalui ilustrasi dan teks. Kemudian tambahkan langkah counter untuk melawan cyberbullying. Kemudian laporkan tindakan atau konten yang tidak pantas. Dukung korban dengan kata-kata positif dan tidak ikut menyebar konten negatif. Sumber informasi kami yaitu dari buku, artikel daring, dan kampanye anti cyberbullying. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Salsabila. Yang ketiga, membuat konsep desain. Pertama, konsep visual. Menonjolkan ilustrasi anak yang menjadi korban untuk menarik perhatian dan membangun empati. Memadukan elemen ilustrasi dengan baut percakapan berisi pesan yang relevan. Lalu, warna dominan. Warna hangat seperti oranye dan merah untuk menciptakan agensi. Warna lembut di latar belakang untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat, memilih aplikasi desain. Untuk membuat aplikasi desain grafis seperti ini, kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop, Illustrator, atau Canva. Karena di sini kami membuat poster menggunakan handphone, jadi kami menggunakan aplikasi Canva sebagai media desainnya. Karena mudah digunakan untuk menciptakan ilustrasi dan mengatur elemen desain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana Putra. Yang kelima, mendesain poster. Dalam mendesain poster yang pertama itu kita harus membuat latar belakang. Latar belakang di sini membuat ruangan sederhana dengan warna pastel untuk menciptakan suasana yang mendukung ilustrasi. Kemudian kami juga menambahkan elemen pencahayaan untuk memberikan kesan dimensi. Yang kedua, membuat ilustrasi utama, yaitu dengan menggambar seorang anak yang duduk sedih dengan ponsel untuk menangkap emosi korban cyberbullying dan menambahkan elemen balon percakapan dengan simbol atau emoji amarah dan ejekan untuk memperjelas konteks. Kemudian yang ketiga, menambahkan judul utama. Judul utamanya adalah lawan cyberbullying. Itu menggunakan font tebal dengan efek glitch untuk mencerminkan dunia digital. Kemudian yang keempat, menambahkan subjudul dan langkah. Subjudul di sini adalah aksi kecil dampak besar untuk mengajak audiens bertindak. Dan langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah laporkan, dukung korban, dan tidak ikut menyebar. Itu ditempatkan dalam kotak dengan warna kontras untuk mempertegas peran. Kemudian yang terakhir, menambahkan pesan penutup dengan kalimat, mari jaga dunia maya, tetap positif dan aman untuk semua. Itu ditempatkan di bagian bawah menggunakan font yang lebih ringan namun tetap terlihat jelas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana. Baik, selanjutnya nomor 6 yaitu mengevaluasi desain. Memeriksa letak elemen agar proporsional dan tidak terlalu penuh. Memastikan pesan utama mudah dipahami hanya dengan sekali lihat. Meminta umpan balik dari teman atau guru sebelum menyimpan versi file. Yang selanjutnya nomor 7 yaitu menyimpan dan mempublikasikan poster. Menyimpan file dalam format PDF atau PNG untuk kualitas terbaik. Mempublikasikan poster pada masyarakat tentang bahaya cyberbullying. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita tidak menjadi pelaku maupun korban dari cyberbullying ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita simpulan sama-sama. Bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan presentasi dari teman-teman kalian. Dan kita
jangan kita lakukan. Bagaimana untuk menghindari perbuatan tercela ini? Untuk menghindarinya salah satunya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang ibu simpulkan dari presentasi sekalian ya, atau dari materi yang sudah disampaikan oleh kita tadi, bahwasanya perbuatan perhubungan atau bullying itu adalah salah satu perbuatan tercela. Mungkin kalau dari ibu Ira ada kesimpulan yang bisa diambil? Kalau dari ibu ya kesimpulannya adalah dari cyberbullying itu, satu adalah stop cyberbullying, baik kalian sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena itu tidak baik ya. Yang kedua, apa tadi presentasinya dia ya, apa tadi? Ya, stop bullying, stop cyberbullying, sama apa tadi? Melawan cyberbullying. Ya, siap ya anak ya? Siap ya, supaya kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi ya, karena memang apa ya, kondisinya sekarang tidak dimungkinkan untuk kalian tidak menggunakan alat elektronik atau gadget, karena memang sudah masanya kalian memakai alat itu, dan tinggal kalian bagaimana cara memanfaatkan ya dengan bijak. Jadi manfaatkanlah menggunakan HP dengan bijaksana ya, jangan digunakan untuk hal-hal negatif ya. Jadi stop bullying, stop cyberbullying, sama lawan cyberbullying ya. Kesimpulannya itu kalau dari Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Ibu cukup sekian ya untuk materi cyberbullying. Nanti lain waktu kalau masih ada kesempatan, ada yang ditanyakan, nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin dari Ibu itu saja Bu Kusnoro, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu belajar kita pada hari ini ya. Sebelum kita tutup, apa nih yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Mungkin apa yang diambil pembelajaran hari ini yang kalian bisa kita ambil dari segi positifnya? Oke, ya. Tindakan bullying atau perundungan di sosial media atau di dunia maya ya. Itu aja. Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Sudah jelas, cukup. Oke, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bu Ira yang sudah membantu ya, memberikan ilmu